Halo. Halo, kita Lama kita nggak ketemu berdua ya. Nggak berdua. Iya, hari ini kita berdua lagi nih. Jadi sebenarnya kita ini terpecah gara-gara Ada event. Pesta Komik Bandung. Iya. Tolong tanggal. Sebelum kita masuk, ini episode saya bilangnya kalau dari sudut mata mistis ini katanya episode sial. Wah. Karena angkanya adalah episode 13. Episode ke-13 ya Mas Widi ya kita. Episode ke-13, tapi kalau jumlah video lebih, Pak. Kita jumlah video lebih dari 13. Kita udah 17 kalau nggak 17 salah ya. Saya ngecek udah 17. Ini episode 13 yang mudah-mudahan di episode 13 ini nggak jadi angka sial ya. Wah. Mudah-mudahan makin menanjak. Makin menanjak karena jujur saya sambil curhat boleh ya? Boleh. Jujur kemarin saya meminta maaf di episode 11 yang Mas Koncara soundnya, cuma ternyata sambil cek nih ya. Iya, sambil ngecek nih. Ternyata viewersnya tinggi. Jadi ada rasa bersalah sedikit. Terima kasih buat teman-teman sahabat-sahabat Koncara juga. Pasti kayaknya yang nonton juga sahabat-sahabat Koncara ya. Iya, sahabat-sahabat Kang Derajat. Sama saya minta maaf nih sama Pak Suhu, Mas Tony, Mas Diono. Ya, kami akan mencoba terus lebih baik lagi. Tapi Mas Widi, gara-gara Peskom saya bawa oleh-oleh nih Mas Widi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini pasti kematian untuk dompetnya Mas Arwanto. Lumayan nih. Aduh, kacau. Kacau ya. Nah. Apaan? Oren. Anda pede sekali. Kita ini ya. Tuh. Ini. Itu. Ini oleh-oleh dari ini Peskom nih. Dari Peskom ya. Iya. Nah, banyak ya Mas. Lumayan membangkrutkan ini. Bangkrut ini gila. Lumayan membangkrutkan ini. Ini nih sama Sweet Apple nih. Nanti bilangnya ini kalibrasi komik gak cinta komik lokal. Ini gila sih ini. Ini yang nggak cinta saya doang, Mas Arwanto terbukti. Katanya kita nggak cinta nanti. Ini udah membuktikan nih ya, gila ini parah sih. Parah sih ya. Parah ini belanja parah sih, nggak. Jadi nafset deh. Ini bener-bener. Nah, sekarang permainannya Mas. Ada permainan di episode ini nih. Iya, aku punya challenge nih buat Mas Widi. Kira-kira menebak harga. Lakuat, oh bukan. Oh iya benar. Ada lagi. Yang ini tapi dari Mas dari Mas Effendi yang beli ini. Oh, ini Mas Effendi nih. Iya. Never die. Ini dia beli dia. Pembunuh berantai berdarah dingin. Oh, ini Prabowo Hadi. Iya, kemarin sempat kita udah tayangin ya. Udah tayangin Mas Prabowo Hadi ya. Ciamik sih. Challenge-nya nih ya. Iya. Aku akan pilih random nih. Terus Mas Widi menebak kira-kira saya beli dengan harga berapa? Harga jualnya ketika di Peskom. Ingat ini satu-satu Mas Arwanto. Masih ingat kayaknya. Ayo coba ini dulu. Dari pembunuh berantai berdarah dingin. Dengan kualitas art paper ini Mas. Oh iya. Art paper loh. Art paper. Grayscale ya. Grayscale. Sekitar berapa ini? Coba ya. Saya tebak dulu nih. 3, 4, 5, 6. 6 kali 4. 6 kali 4, 24 halaman. 24 halaman grayscale. Coba tebak. Gue takut salah ngomong nih. Namanya kan game. Tebak-tebakan. Iya, coba. 20.000. Wah, betul. Anda murah sekali jualan komik begini. Kapan kayanya Mas Adi? Aduh, 20.000. Luar biasanya kan kemarin itu ketika di Peskom dia cuma bawa sekitar 25 ya. Anda tidak pede seperti saya. 25 sedangkan harga boot di Peskom itu
total lebih dari penjualannya. Kalau 20 kali 25 berarti sekitar 500. 20 kali 25, 205, 25 25 kali 20 400 ribu. ya. Emang harga Iya kan? harga bootnya berapa? Harga bootnya di atas 500. Belum ongkosnya Pak Prabowo dari Jakarta ke Bandung, pulang pergi, nginap. Gimana? Kalau menanggapi orang kayak Pak Prabowo ini gimana Pak Swidi? Dulu saya pernah begitu, saya menyesal. Kenapa Tidak jadi apa-apa. Ya jangan. Ya jadi, aduh. Passionnya ya, luar biasa passion. kok. Oh gimana? Respect dong. Respect. Oke ya, ini Ya. betul ya. 1-0 ya. Sekarang kita coba tebak ini. Kayaknya ini Wah. BC ya. BC ya. Saya nebaknya sama harganya Mas Jati deh. Berapa? 70, 80. Terlalu mahal. Terlalu mahal. Ayo. Ini kompilasi berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 karya. 7. 7 judul, 7 kreator lah. 7 komikus. 50. Ya bener. Tapi kan udah salah. tadi. Iya, udah salah. Jadi 1-1 ya. Saya ukurannya Mas Jat. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang ini coba dipegang sendiri. Ini nyala kan ya? Nyala nih, nyala, ya? nyala aman. Nyala. Nah, Nyala. ini salah satu dari anak perusahaan Koncara ya. Kawanteran. Kawanteran logonya begini nih. Nah, judulnya Si Harimau Tapanuli. Ini angkatannya si Alan yang kemarin. A-nya Alan ya? Bukan, ini A-nya Andreas Sitompul, beda lagi. Kirain Alan. Ada tanda tangannya, ada tanda tangannya. Sitompul, Peskom 2023, Bandung, Horas. 50.000? Berapa? 50? Coba dilihat dulu. Berapa coba? Lagi azan ya, bukan berarti kita tidak menghormati ya, tapi Kita stop dulu apa gimana? sambil santai aja, sambil santai. santai. 50 kali Mas? Hah? 30.000? 30. 30? Yakin? 30 apa Ya. 50 deh terakhir? 50? 50. 50. Kenapa kok 50 Mas? Ini juga 50 loh. Kan indie Mas. Hah? Indie. Ini juga indie. Tapi kan saya tadi nebaknya 70. Oh 70. Karena saya merasa bahwa cetaknya bukan dalam oplah banyak. Oh. Saya bukan pasti ya. Tebakan saya adalah ini nyetaknya print by demand. Oh, print by demand. Kalau di daerah Jakarta atau Depok ada era digital printing, saya patokan harganya segitu. 70 ya nih. 70.000. Tapi ternyata ini 50. Berarti dia jualnya murah ya? Murah. Kalau ini standar ya? Standar. Ini standar nih, 20 ini standar. Standar. Kalau ini 40? 40 deh, kunci deh. 40 kunci ya? Ah. Salah. Tebakan pertama udah bener, 50 ini harganya. Ya kan Mas Andreas, ini harganya 50. Kemahalan. Oh, kemahalan. Tapi jujur ya Mas ya, Iya. kita sambil sharing buat Iya. para sobat sama sohib komik. Saya kebetulan backgroundnya memang cetak mencetak. Jadi bisa langsung tebak ya? Jadi sebenarnya kalau dilihat komik Indonesia mungkin sedihnya sebelum kita masuk ke lebih lanjut ya, sedihnya adalah kita kan mau bertarung ya Mas ya, Iya. di lautan yang luas, yang maha luas. Di penerbit, di Kalau toko kita buku. udah masuk toko buku, itu kita nggak bertarung dengan sesama kelas lokal loh. Enggak loh. Kita udah bertemu dengan segala macam komik dari negara manapun yang masuk. Iya, Iya kan? kita harus kan ini VS-nya kan di rak kan. Jadi kalau harganya segitu ya memang terlalu, tapi balik lagi mungkin karena komunitas ya Mas Harya. Jadi Iya. event komik ini, event komik, pesta komik Bandung. Namanya ini- juga pesta kan, buang-buang duit. Oh, kalau pesta buang-buang duit. Pantesan namanya nggak festival ya. Iya. Jadi ini lagi saya tunjuk ini pesta komik Bandung nih, ada di BEC Bandung. Kemarin ini Mas Darwanto 3 sama 4 Juni itu habis dari sono. Oke. Yang dari sono. Nah, ini kita lanjutin ya. Lanjutin. Lanjutin.
Ini buku Naraka yang kemarin kita sempat bahas kan, Mas? Sempat bahas. Di episode keberapa ya Naraka ya? Itu episode angka-angka Naraka awal. Naraka awal ya? Nah, Antara awal. 4 ya kalau iya, nggak salah, 4. awal. Langsung tembak boleh? Oh, sebentar. Oh, sebentar. Aku mau ini promosiin soalnya sobat ini. Oh iya, ini salah satu sobat kita. Salah satu sobat kita. Sobat. Jadi Naraka sudah terbit untuk episode, dia nggak mau disebut episode, Mas, tapi buku ketiga. Buku ketiga karena semua bukunya itu adalah one shot ya. One shot. One shot. Nah, untuk buku ketiga ini ada 2 macam versi. Oh, 2 macam covernya. versi cover. Nah. Dan ada peningkatan. Ini udah bukan di print on demand lagi, tapi dicetak. Nah, sekarang coba tebak harganya. Komik karya Koch Edwin T. Cetak ya? Ya, cetak. Offline-nya Cetak. pasti lebih dari 1.000. Ya, kurang Pasti tahu ya, pasti ya. Kakak, Coba ya, deh, pasti coba lebih dari tebak, 500. tebak. Lebih dari 500 Ini yang ya. kalau tebak dulu deh, yang special editionnya yang mana? Dari yang 2 cover ini. Dari 2 cover ini, kiri atau kanan yang Ya, special? kalau saya ya langsung, ini mohon maaf ya, Ya. takutnya saya merasa bahwa salah nunjuk. Ya pasti inilah. Oh, kelihatannya. Ini ya. Ini apa? Ini, hoi, Ini kenapa ini? kurang pas untuk bertarung dengan komik-komik manca. Nih. Nggak, maksudnya kan udah tahu niat mau bikin special edition cover. Ini aja ya. Berarti enggak, mohon maaf, kan ini lebih jos ya, Lebih jos ya. lebih suka kayak Spawn berbicara gitu. Ini cile-cile ya, Mas. Ini kan gagah gitu kayak Ini ya spesial. Iya, Betul. spesial. Betul lagi loh. Mas Widi ini tebakannya. Nah, Tapi sekarang harga belum, harga harga. berapa harga? boleh ya? Boleh ya? Tanpa mengurangi rasa hormat, takutnya saya salah ngomong, khusus buat Mas Edwin. 25.000. Hah? 25.000. Wah, kamu nggak ngerti yang jual orang Cina. Piro toh? Hah? Cuannya tuh mehong. Kok mehong gini? Kau mehong ya? Kok mehong? 50? Enggak dong. 100? Sama kayak yang sebelumnya, 89. Di PO juga segitu. Anda, ini patut dicontoh kali ya. Patut dicontoh. Nggak Ya. ada yang salah, kan udah Bener. menetapkan standar dari 1, 2, harganya 89. Kalau diturunin kan orang bingung, Pak. Genius. Ini benar-benar kata-kata genius. Oplah banyak. Pembaca kan nggak perlu tahu kalau ini cetak banyak kan, Mas ya? Iya. Pembaca emang perlu tahu kalau ini cetaknya dikit, yang ini print on demand, yang ini cetak banyak, oplah banyak, kan nggak perlu tahu. Harga makanya bisa tetap. Tetap di 89. Bos, salut Respect bos. ya. Salut bos. Respect. Sama satu lagi bos yang saya mau kasih tahu ke Mas Edwin. Apa itu? Ini adalah salah satu ciri yang dimana bisa hanya beberapa orang yang tahu ya kali ya. Jadi yang namanya komik yang cetak banyak atau buku, ini kualitasnya luar biasa banget karena yang di komik yang Mas Aku bawa sih kayak Mas. mana Nah, yang ini cetak. Yang nih. Alhamdulillah. Jadi bisa jadi pembanding ya. Jadi pembanding. Jadi karena saya juga nih Mas, buat teman-teman sobat komik, saya untuk ini tips ya, untuk tahu mana print on demand, mana cetak di percetakan besar. Ya, kita ini lihat boleh. ya. Caranya adalah cukup dengan begini, kita jajarkan saja. Anda pasti tahu mana yang cetak print on demand, mana yang cetak di penerbit besar. Ayo, kenapa coba? Nah, karena ini Mas, jika Anda cetak di print on demand, covernya ngelinting. Linting. Kenapa menggelinting? Karena ini adalah tarikan dari laminating, laminating, UV-nya. ya, Jadi UV-nya. ketarik. Berbeda dengan ini Mas, langsung. Iya. Ada lagi. Ada lagi. Ada lagi. Biasanya kalau kita gores, Ya. kalau pakai kuku. Oh iya, ya, digores pakai kuku. digores pakai kuku tuh bekas. Bekas. Kalau yang print on demand Print on biasanya demand. karena pakai bubuk. Iya, bubuk ya. Bubuk ya kayaknya. Pengaruh cetak tinta bubuk dengan tinta. Tinta yang ini print benar-benar cair. tinta cair benar. Tapi ini tips ya, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nah ini aja nih yang berasa banget nih. Berasa banget. Ya, kan? Ini karena ini dia glossy, jadi sebenarnya enggak juga Mas. Iya. Kalau misalnya cetakan yang di laminating hasilnya juga sama. Oh, akan melengkung juga ya. Akan sedikit melengkung, tapi Cuma nggak mungkin separah ini. Nggak ya. separah ini. Nggak separah ini. Ini tips saja. Waduh, banyak ilmu nih yang kita bagikan dari ini.
Oke, belum dilihat nih gimana Ini- sama yang sebelumnya, yang seri 1-2. Kemarin aku udah bilang sih, Oh, ngeri sih ini Mas. tetap Gambar ya, rapet. kualitasnya tetap ya. Kualitas. Kualitas tetap dong, kualitas. Saya nggak tahu nih, saya belum ngulik ke dalam-dalam ya. Ini baru ini apa ada lagi nih format ng'Amerika nih. Oh, ada lagi. Ada lagi, Nah, Mas. ini ada beberapa lagi. Nah, sekarang yang agak beda nih, Mas. Ini kemarin saya udah sempet WA-an sama teman-teman dari Akar. Pernah tahu nggak Akar? Kalau saya bilang tahu bohong. Karena tahu aja enggak ya? Nah, 3 orang sih, Mas. Siapa aja tuh? Mas Riki, Mas Siddhartha, Agusta. iya itu. Oh, Nah, ini berwarna. Coba tebak harganya. Wah, 150. 150. Iya, 150 ini. Kalau nggak salah 90 ya, Ev ya? 90.000. 90.000. Iya. 90.000. Mas Hari, komik lu kemahalan. Mas Hari siapa? Hari itu. Hari siapa? Oh, enggak. Hari siapa ini yang mana? Itu. Ayo, Enggak itu apa? Mas Edwin maksudnya. Bukan hari itu sih itu. Ketih. Oh, Enggak bercanda. Dan Hari Purnomo. iya ini enggak itu. Orang temen nanti kan ini sahabat, enggak enak. Nah, Waduh. ini gila. kelihatan ya, kelihatan. Print. Ini seharga segitu ya Mas ya? Iya, 90. Pilih mana? Ini udah sempet aku bahas, Mas. Oh gitu. Sempat aku bahas dengan Edwin waktu itu. Mm. Nanti kita akan bahas lagi kalau teman-teman dari Akar bisa kita undang untuk jadi narasumber. Wis, orang Jakarta ya, maaf. Satu pramugara kalau nggak salah satu dari mereka di atas tanggal 23 katanya mereka bisa. Wah, ternyata membuktikan bahwa profesi komik tidak menguntungkan seorang pramugara ya. Luar biasa. Ya, lanjutkan. Oh, I see. Gimana Mas bertarung warna dan hitam putih tapi nanti Iya, saja. bagaimana pertarungan warna dan hitam putih. Ya, dong. Tapi ini harga hampir sama kan? Gila sih 8990 ya. Harga sama head to head sih. Head to head sini tebal juga ya hampir sama ya. Hampir sama lah. Nah, ini lihat nih. Kalau yang jilid tuh nggak bisa rapet. Iya, yang apa print ini? nih. Kita kasih Nih, lihat di sini iya, nih. ha. Nih. Tuh, Tuh. beda ya. Beda. Karena Beda. ini di rel, ini Iya. enggak di rel. Tuh. Beda banget. Sama satu lagi nih takut pecah nih. Kalau saya Iya. dulu takut pecah kalau Nanti ini jadi putih. Iya kan? Ini jadi putih. Jadi putih. Aduh, kapan kita ngebahas cetakan mulu? Kagak. Komik Indonesia cetakan mulu, perasaan. Loh, kan salah satu prosesnya, Mas. Iya, bener sih. Iya kan? Ini Karena tadi udah ya. Jadi berapa ini bener? Mas Widi salah 4. dapat 6 dong. Masih ada lagi nih. Wah, ini berwarna juga nih, Mas. Temen dari Sweet Apple. Pernah Ini kenal nggak Mas Eko? Sempet tahu. Mas Eko, halo. Karya Mas Eko berjudul Sweet Apple. Saya deg-degan. Saya deg-degan. Nah, kalau ini gimana nih? Berapa kira-kira? Sweet Apple nih baru 1. Ini penting banget. Hah? Coba diulas. Ada yang kedua nih, buku keduanya. Nih, Mas Eko Siswanto nih. Oh iya. 32 ya? 4 ya? 42 ya? Salah 4 betul 2. Salah 4 betul 2. Buat para sahabat-sahabat, sobat sama Story Komik ini baru kali ini saya lihat ini unik sih. Ini potongannya kayak kurang ya, Mas ya? Nggak dilebihin. Nggak dilebihin ya? Gambarnya. Potongannya kayaknya nggak di potongan putihnya ini, Iya, sisirannya kurang. Nggak dilebihin. Nggak dilebihin. Soalnya kalau mau disisirin, jadi gini, nih. kata Sisiran kita, ya? Para sahabat sama sobat komik, jadi nanti kalau nge-layout, kalau ngedesain komik kamu ya, ini tolong logo-logo jangan terlalu mepet ya, termasuk nama sama logo. Kenapa? Nih ya, lihat ya, ini kenapa? Nih begini. Ini kelihatan nggak? Kelihatan aman ya? Aman ya? Aman ya. Jadi begini nih. Jadi begini. Kalau ini ada bukan saya nggak bilang kesalahan ya, tapi namanya orang bisa Logonya juga apa. terlalu besar kayak Mas.
Terlalu besar. Logonya nggak terlalu besar. Istilahnya dalam dunia cetak ini tangen. Tangen. Ya? Jadi begini, ini kan ada putih nih, paham nih, karena harusnya dia full. Tapi si tukang potong nih ya, si tukang potong bukunya, pas mau potong pas gambar, dia Yang ngeliat depannya takut kepotong. kena nih, cires bisa kena. Tapi kita lihat dalamnya, oh dalam aman. Dalam aman sih. Dalam aman. Cover doang. Cover doang. Jadi makanya nanti para sobat sama sohib komik di rumah kalau Biasanya kalau bahasa cetak lebih gampangnya sisiran. iya sisiran. Sisiran. Serius namanya sisiran Bahasa cetaknya demi kagak bohong. enggak dia gua enggak ngarang loh kata sisiran. Iya benar kan kagak bener kan? bohong, bener Sisiran ya. Nanti disisir sama Iya, dia. disisir. Cres gitu. Nah, Jadi kalau kertas itu ketika misalnya ini kan dari satu lembar kertas ya. Begini. Dilipat itu nanti di sini akan mengerucut Iya, ya betul, rata, betul, ya kan? betul, Nah, betul, itu disisir, yes. gitu Ada dipotong. mesin potongnya gede, mesin Iya. potongnya gede. Coba nanti tangannya ditaruh di bawahnya begitu. Rata banget. Rata. Gede benar. Nanti sambil Betul, kalian kan? diskusi. Betul. Loh, kita banyak share tentang percetakan. Karena kita ini buat Ini harga para- belum nih, harga Oh, belum. harga. Harga berapa? Punya Mas Eko Siswanto, ayo. Gue nebak 150, 150. Oh, salah. Berapa? 100. 100, Salah lagi. 100. Dia dua buku ya. Ih. Sekilas deh, sekilas. Kalau 100 kira-kira Mas Widi beli gak? Goblok pertanyaan. Nah, kira-kira beli gak? Kampret aja. Sebelum kita lanjut, Iya. saya mau nanya tebak harga ini dah. Oh iya. Ini kelas berat, Mas. Ya, kelas berat. Iya. Boleh saya tebak? Boleh. Berapa? Yang pasti di bawah cepek. Oh iya, bener. 70.000 di atas 80, 70, 75. 75, saya kunci 75. 75. Kurang 10.000. 65, 85. Saya akan beli ini. 2. Kalau ini 100 gak beli? Ini yang beli yang ini deh. Tuhan lu kurang ajar ya. Mas, ini mohon maaf para sobat sama sobat. Ini masalah selera. Selera. Ini masalah selera. Kemarin tuh gue sempat posting-postingan sama si gue sempat posting ya di FB gue. Terus gue bahas tentang statementnya tuh kalau mau majukin komik Indonesia, Iya tahu. beli dong gitu Iya, loh, betul. bawa kerak gitu. Terus ini temen yang di Meta Komik si Amir, dia komplain, wah kalau beli cuma karena kasihan itu, Amir, ya. kalau beli cuma karena kasihan itu apa namanya menyakiti hati. Iya. Mending nggak usah dibeli katanya. Tapi betul, kasus ini kan akhirnya kita bisa beli komik lokal yang kita pilih, yang kita suka gitu loh. Ketika kita nggak suka ya nggak beli ya nggak salah, bukan nggak salah. kewajiban. Bukan kewajiban. Bukan kewajiban. Apalagi orang seperti saya. Ya, duitnya terbatas. Ya jadi. Sama. Ini udah lihat belum dalamnya? Gini Mas, kita jujur-jujuran. Iya. Saya tidak perlu lihat dalamnya. Enggak udah. Dilihat dari covernya. Orang bilang mungkin ya, hey, cover bagus dalamnya apa gimana? Cover itu tidak menentukan dalamnya. Hey, teman-teman, ini komik, cover bagus dalamnya, sudah pasti bagus. Ya? Siapa bilang? Ini bukan komik ini. Coba dibuka. Ini bukan komik, ini baru pengenalan. Asuk. Ngapain gue beli beginian? 85 beli nggak? Enggak. Oh. Kagak ada ceritanya. Saya pernah dulu beli Mas, demi Allah kesatria. Saya nggak tahu tuh yang Iya. temen IG lagi. Tuh, tapi ini memang Tapi dalamnya ternyata saya kira Iya. dalamnya ini cuma pengenalan, belum komiknya. Gatot kaca tuh. Ini cuma pengenalan, Mas, belum komiknya. Komiknya katanya November. Berwarna, entah harganya akan jadi berapa ya. Ini baru pengenalannya dia 85 ya. Jadi gini kalau saya bukan maksudnya tadi kan bilang nggak jadi beli. Saya umur udah tua Mas. Tapi kan kadang-kadang kalau ini jadi boom bisa harganya naik yang buku-buku yang bukan komik begini Mas kadang. Oh iya sih. Iya kan? Kalau Nilainya. iya. Kalau dia kalau boom. iya IP-nya bisa naik, ya kan? Naik. Ya semua orang kenal warik sih. Iya. Oke. Lanjut ya. Salah lagi kan berarti 52 ya. Kemaduan. Nah, Mas. Berapa ya? Ini komik. Ini komik kamu kan.
Ini yang bikin udah jadi salah satu orang penting lah di dunia komik Indonesia. Oh, bisa ya? Kenal kan Mas Esa? Esa tahu. Oh tahu. iya, yang suka pakai baju perempuan itu ya. Bukan baju sailor. Sailor ya. Sekarang udah enggak sih Udah Mas enggak Esa. ya. Anjir. Anjir sakit perut gue buat lihat. Berapa ayo coba? 20.000 kali. 30.000. 20. Salah juga. Berarti 7 ya salahnya ya. Berapa? 25. Ya, aduh. Ada, tapi ada yang beli ya kayaknya. Banyak. Jadi gue beli. Jadi gue beli. Kena sirup. Oh bukan dong. Ini namanya yang depan lumayan loh Tapi Mas. dalam jujur lumayan Iya lah. dalamnya bagus kan. Ya mungkin Oh. buat ini, Tapi kali, ini memancing gitu. sengaja komik yang nyengit gitu loh. Ketika di sini udah bagus, lalu sampai ke belakang begini. Kocak. Kenapa ya? Kita perlu tanya nih sama Mas Esa. Kenapa ini strategi? Ya mending mau. Orang tuh kalau udah di atas lihat. Enggak, Mas Esa mah masih baik lah. Baik. Oh iya. Oh, gue foto gua. Mas Esa mah baik. Mantap. Oke, yang ini. Lucu. Ini lucu. Lucu ya? Untuk anak-anak. Masih 20-25 tebakan saya. Berapa? Kunci. 25. 25. Betul. 25. Berarti 73 ya? 73. Dan ini keren Mas. Hah? Ini keren sih aku bilang. Ini keren. Sederhana, simple tapi untuk market anak-anak sih pas. Jadi dari tadi tuh Mas Haryanto yang ya pasti sobat sama sohib komik yang nonton udah lihat ya. Tema-tema komik yang tadi disodorkan ini kayak oase di padang pasir. Satu, kedua warnanya indah banget nih. Ini langsung klek banget. Saya pikir pas dalamnya sayangnya ya, dalamnya saya pikir bakal berwarna ya. Iya, tapi ternyata artworknya wah gokil sih, kocak saya ngeliat. Ini keren ya? keren. Ini Nafsit keren. Wah, Mas Devri, kamu berbahagia dipuji sama Mas Widi. Tapi karena dia satu aja, yang lucu lain kan kita nggak tahu. Oke. Tapi ya ini Ceritanya juga aku baca juga menarik. Ceritanya menarik. Bagus, kiriman dari adik Devri. Ya bagus. Ini mungkin para sobat sama sobat komik gak tahu kalau ngomong kiriman dari terus kita ngomong bagus itu dulu ada seorang pelukis lah. Namanya Pak Tino Sidin. Itu ada di TVRI, dia suka ngomong berikut adalah kiriman dari Ade itu tuh. Ini tadi kan. Ini beda lagi. Produktif kan? Dia Mas bikin Eko. kapok. Jadi dia bikin Sweet Apple seri 1, seri 2 Mas Eko, terus dia juga bikin lagi untuk judul lain, judulnya Oren, one shot juga. One shot juga. Nah, 75, 85. Oren ini muncul di seri 2-nya Sweet Apple. Jadi satu universe. Satu universe. Buat apa ya? Nggak apa-apa, orang dia bikin ya. Orang bikin, kenapa? Gila niat sih. Gue kadang salut Pak, bener dah. Sama orang-orang niat. Berapa nih? Berapa? 70, 75. Harganya masih sama, 100. Udah 2, yang 1. Nah ini terakhir nih. Karya Agung Ismay. 1 sampai 4. Dibuka aja ya, kita buka 1 ya. Nomor 1 mana? Yang seri 4 aja gambarnya yang udah paling. Oh, saya kira malah yang 1 gambar. Oke, kita lihat yang 4. Yang seri 4 kan udah, saya gambarnya udah berkembang. Gitu. Nih, Lampung ya? Lombok apa Lampung ya? Takutnya salah ngomong. Iya, Mana? Lombok. Padang. Oke. Kurang tahu aku. Saya kiranya Lampung, jadi pernah Agung Ismay. Coba cek di FB-nya dari mana? Mas Agung Ismay. Kita lihat. Mana sih Ki? Harusnya ada di itu ya di sini. Lampung, betul Lampung ya. Saya pernah. Kota Baru, Bandar Lampung. Saya pernah kecopetan. Jadi di Lampung. Iya. Oh ini. Lampung nih jalan rusak kemarin ya? Hah? Yang ramai viral yang jalan rusak kemarin. Iya nih. Ini cetaknya on demand nih Mas kayak. Iya. Cetaknya on demand nih. 100. 100. 120. 100. Hah? 120 deh. Hah? 120. 100 Mas. 100 ya. 100. Coba berarti masalah lagi. 83 ya. Anda luar biasa sekali. 83. Sekarang pertanyaan finalnya Mas. Iya.
berapa yang saya habiskan untuk ke Peskom? Tadi semuanya. Oh, ada satu lagi yang belum, Mas. Ada satu lagi. Ada satu lagi yang belum. Ini aku beli di bootnya Koloni. Sebenarnya pengen beli di bootnya siapa namanya? Sweta. Tapi waktu itu belinya di boot Koloni. Boleh tebak langsung? Boleh dong. Ini beda sendiri loh, Mas. Iya, karena ini kan cetak banyak, perusahaan gede kan. Iya. 40.000. Nah, kita lihat harganya. 48. 48. Harga naik kertasnya. Harga naik kertas. Ini langsung sharing boleh nggak sih, Mas? Nah, kita tutup dengan sharing ini ya. Oke, kita tutup. Apa yang membedakan komik indie kenapa mahal, Mas? Untuk orang awam ya. Untuk orang awam. Ya, Untuk orang awam. Jadi di garis bawahi ini kenapa orang awam memandang komik indie itu mahal? Karena komik cetak dengan setebal komik publisher ya. Heeh. Dengan ketebalan hampir 100 berapa ini? Lebih ini 100, ini sejati ini. 180 atau 140-an lah ya. Coba-coba ya kita di depan mudah-mudahan ada ya, wahai. Kagak ada, langsung komik lagi dia. Iya. Aduh, 100 ini coba ada enggak? nggak ada lagi. Ya pokoknya sekitar 140-an lah, lebih. Karena ya Kenapa ya? Nah, ketika misalnya orang bandingkan komik ini ukurannya hampir sama dengan ketebalan yang sangat Iya. berbeda. Ya kan, ketebalannya berbeda. Nah, ini kan orang pembeli umum lah ya. Pembeli umum akan menilai dari, loh tebelnya sekian kok dia jualnya sekian. Mereka nggak tahu gitu loh, proses di baliknya. betul. Proses pencetakan di baliknya itu yang orang awam ini nggak tahu gitu loh. Jadi sedikit informasi aja. Kebetulan kita berdua ini tahu cetak banyak, lebih banyak dari teman-teman yang mungkin di bawah kita adalah karena output kita dalam berkomik pada saat itu adalah cetak outputnya. Maksudnya cetak tuh ya kita harus bukuin gitu. Kalau dulu kan kalau sekarang kan output komik apa sih webtoon. Iya, webtoon. Kalau dulu ya harus mau nggak mau paling buruk pilihannya adalah antara cetak print on demand atau fotokopi. Ini udah jauh lebih menarik kan? Iya, Ketika zaman kita dulu fotokopi loh, bener-bener komik di fotokopi dijual. Iya. Dulu nggak, ya karena bukan nggak bisa karena keterbatasan teknologi gitu. Terus print demand juga belum banyak. Belum banyak. Belum banyak percetakan. Dan pun toh kalau ada mahal. Jadi ya ini buat pengetahuan buat kalian kenapa sih indie? Kenapa indie itu terkesan lebih mahal? Lebih mahal ya karena satu ongkos produksinya Produksinya emang udah tinggi. ngeprint sendiri, layout sendiri. Nah, sekarang sendiri. kalau dari kualitas, kenapa kok istilahnya komik publisher itu dianggap lebih bagus? Karena begini sih, kalau menurut saya loh ya, karena publisher itu kan mau cari untung, Mas. Betul kan? Betul. Publisher itu mau cari untung, jadi mereka akan melakukan seleksi untuk karya yang masuk. Betul. Paling enggak menurut publishernya sendiri ini bagus pasti laku, pasti seleranya ada standar dari publisher itu. Betul. Dan ketika indie itu biasanya kita nggak punya editor, nggak ada orang yang quality control kali quality controlnya nggak ada. Paling dari teman ke teman, makanya berkomunitas untuk itu. Iya, dan satu lagi mungkin kalau ini menambahkan ya, karena saya pribadi ngalamin, jadi ini buat teman-teman aja, masukan buat teman-teman, karena kita lebih mudah dan gampang legowo sama diri sendiri. Contohnya tadi yang oren tadi kan belakang kepotong, kita mungkin lebih, ini nggak apa-apa lah. Yang oren tadi ya. Ya, yang oren atau yang satu lagi tuh ada list putihnya sweet apple. Sweet apple ini. Kita akan lebih mudah karena semua saya yang produksi sendiri, saya akan lebih mudah memaklumi diri. Nggak apa-apa dah putih. Tapi kalau kerja di perusahaan bisa dimaki-maki. Tapi Mas Eko ganteng ya. Ganteng Mas Eko. Anda pede sekali. Ini baru ganteng nih Mas Eko nih. Ada ini. Ganteng loh. Udah punya cewek belum sih Mas Eko? Buat teman-teman pembaca, penonton kita yang Mas Eko ini tinggal di mana ya? Jauh lagi nanti. Mas Eko nggak tahu nih dia ada di Lampung atau di mana Mas Eko? Gitu. Yang pasti approve, ganteng, high quality. Karena dulu ada mitos Mas. Apa?
Komikus cowok itu ganteng-ganteng ya? Enggak kan, bukan. Komikus susah kawinnya. Tapi serius dulu ada mitos kayak gitu. Iya, aduh. Jadi kalau menyikapinya gimana, Mas? Apakah harus sedih dengan komik indie? Saya bersyukur Mas Herwanto nanya. Menyikapinya gimana? Gini. Dari sudut pandang kita pelaku yang ada pengerjaan komiknya. Iya, jadi apakah kita harus tetap indie atau harus masuk ke publisher? Kalau menurut saya pribadi, nggak hanya komik kok, gitu. Jadi di industri musik pun, yang kalau di Jakarta, saya nggak tahu di daerah ya Mas ya. Kalau di Jakarta itu ada record store day di daerah, pokoknya ada tempat namanya Good School. Itu suka ada namanya record store day. Jadi dia itu jualan rekaman-rekaman musik-musik indie. Dan mereka secara harga memang nasibnya sama ini. Yang major lebih murah, yang indie lebih mahal. Ya pasti balik lagi ke ongkos produksi segala macam. Tapi kan sekarang sistemnya masuk Spotify. Album fisik lebih seksi ya Mas. Tetap ya. Iya, masih tetap nih, mohon maaf ya. Jadi kadang bukannya nyamain hal-hal kayak gini, apapun yang tadi kita coba review, tapi melihat ini dalam wujud fisik itu beda lah. Kenikmatannya berbeda. Dan saya pengen ngomong sama sahabat, sama sobat komik sih, kalaupun memang jalurnya indie, kalaupun memang jalurnya untuk menerbitkan secara mandiri, berani aja di sini, karena hal-hal kayak gini kan nggak akan ditemuin di toko buku besar. Nanti di episode berikutnya kita akan bahas itu ya Mas ya? Iya, di episode ada salah satu contoh yang paling menarik. Yang paling menarik nanti kita tentang indie. Tentang indie ya. Jadi nggak masalah ya, mau ke indie, mau ke publishing. Tapi pokoknya kuncinya cuma masing-masing punya kekurangan dan kelebihannya. Konsisten Mas. Kalau indie ya konsisten di situ. Oh, kan nggak mungkin kalau ya pengennya major ya. Iya, major. Ketika udah indinya sukses, tidak menutup mata. Akhirnya major melirik, ditawarin juga 80%, 90% pasti masuk major. Ya, tapi kuncinya kecuali yang idealis banget ya. Kecuali kalau di dunia komiknya ada satu legenda, Mas, saya nggak tahu ya, Mas Daging Tumbuh Eko Nugroho. Iya, itu fotokopi itu dulu. Sampai sekarang pun mainnya di fotokopian. Tapi kan balik lagi ya, kadang ya namanya kita, Anda pelaku, teman-teman sobat sama soib, saya yakin banyak pelaku juga. Iya, kan? Pelaku. Ya masing-masing ini ada powernya, ada kekuatannya. Yang indie mungkin lebih intuit, seorang yang ngomik lebih intuit dengan karya ini. Tapi karena balik lagi, saya tuh percaya produk-produk kayak gini tuh selalu punya romantismenya sendiri, selalu punya romansanya sendiri. Bukan banding-banding, saya salah ngomong lagi. Dibanding yang bukan salah. Dibanding yang berbeda yang terbit di rak-rak penerbit toko buku besar kayak Gramet gitu. Saya rasa sih itu sih semua ada lebih dan Mas plus minusnya ya. Coba kita bahas dari indie dulu Mas. Boleh. Plusnya. Satu, kita menentukan harga sendiri. Menentukan harga sendiri itu penting loh. Catat. Menentukan kita harga mau sendiri. Cuan gede, cuan kecil terserah. Kita. Ketika kita masuk major, kita nggak akan bisa menentukan harga. Komikus itu nggak akan bisa menentukan harga. Yang menentukan tim marketing dan boleh lah paling pamer di sosmed, gue terbit gitu. Nggak menentukan harga. Kamu nggak punya wewenang untuk menentukan harga satu. Dan saya yakin sih harga murah belum tentu banyak pembeli juga. Saya yakin. Saya salah satu yang meyakini itu. Jadi mau di major, mau semua punya tantangannya sendiri. Iya. Misalnya, ini harga ini terkesan murah kan, karena tebal ya. Tapi ketika ada komik yang kita suka indie, setebal ini dengan harga yang sama, mungkin kita bisa beli yang indie. Iya. Betul kan? Betul. Saya penggemar karyanya Mas Kajati. Sifatnya collector item. Betul. Iya kan, sifatnya collector item. Wah, ini pengen banget sih nge-review kayak Mas Jati segala macam. Gerilya, aduh. Ya kapan-kapan lah ya. Kapan-kapan bismillah lah. Ya, pengen banget nih sebenarnya pejuang-pejuang ini. Iya, pejuang-pejuang ini nanti kita punya episode sendiri yang bahas ya. Sendiri. Nah, sekarang kalau yang indie kelebihannya lagi kedua saya bilang cuan itu langsung dapat.
Oh, cash flow-nya cepet. Cuan langsung Cash flow, dapet, cash flow-nya cepet. Cash flow betul nggak ya? Betul. Cash flow-nya cepat. Betul. Karena ya kalau kan? di penerbit apa ya kan saya tetap sempat titip jual di Gramet juga kan ya. Itu ada laporan bulanan. Iya, ada laporan bulanan. Oh, sama satu lagi Mas yang nakutin dulu kalau di Apa? Gramet. 3 bulan barang laku nggak laku tarik. Oh, benar. 3 bulan batasnya yang buat komik Buat ya. yang komik ya. Kalau yang majalah lebih serem lagi. Tapi sekarang kayak udah nggak seketat itu deh. Iya udah mau mampus juga. Siapa yang mau kampus? Saya tuh ke Gramedia Depok, bawahnya jualan Indomie. Coba itu. Indomie beras jadi kayak Indomaret, tapi ya nggak apa-apa ya. Orang bertahan hidup mah beda-beda. Ya itu kedua ya? Kedua, menentukan cuan. Ketiga, langsung dapat. Ketiga berkarya tanpa ikatan waktu. Deadline nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama sekali. Nggak ngaruh ya. Tapi ada yang bilang ngaruh, Mas. Ketika kita komiknya nggak konsisten keluarnya, itu mempengaruhi penjualan. Ya itu kan eksesnya dari males ya. Iya. Apa suruh males, tapi kan nggak ada yang. Tapi sebenarnya nggak terlalu ya. Nggak. Kamu nggak akan dibatalin proyekmu. Berbeda dengan ketika kita masuk ke major, deadline nggak kamu tepatin, udah di-cut kamu. Iya, betul. Ada yang bertahun-tahun tapi tetap ditungguin, Mas. Apa itu? Saya kan Mas Jati itu salah satu. Jati lagi. Tapi saya soalnya beli karya beliau doang sih. Bertahun-tahun dia baru ngeluarin. Iya tetap kadang tetap ditunggu. Keempat nih gue mau ngomong tapi takut ada yang tersinggung, Mas. Apa tuh? Soalnya kemarin pas ketemu di Fescom nih gue udah baik-baik sih, tempat baik, tapi dia udah bilang, kenapa kalau setiap di episodemu kok gue di roasting terus katanya. Siapa sih? Yang keempat, iya, yang keempat nih kita bisa berkarya tanpa campur tangan editor. Ya gimana dong? Ya tapi memang bener gitu loh, Mas. Ya, nanti bilangnya kita ngerosting lagi. Jadi gini, ini mohon maaf ya. Jadi maksudnya gini, kan ini sudut pandang beda-beda ya, Mas. Iya beda-beda. Pelukis dunia Van Gogh, apakah dia editori? Tapi karyanya agung, ya kan? Lichtenstein itu masternya pop art. Iya, dia pelukis pop art itu dia tuh apa awal pertama dan lukisan pop art tuh dia tuh. Nah, coba bayangin kalau ada editornya. Nah ini kan jadi satu permasalahan yang harus diketahui oleh teman-teman yang indie bahwa biarpun tanpa editor, kalian harus bisa superior ketika itu, iya kan? Agar paling enggak karya ini produk kalian ini harus jadi collector item gitu loh. Berat Mas jalan ke situ, Mas. Iya kan? Itu jalan terjal. Maksudnya gini, saya kita mah ngomong gampang ya. Coba karya kita. Nggak ada. Jadi iya indie apapun pilihan sobat sama sobat. Saya percaya bahwa pemirsa kita, bahwa penikmat senior kita. Ada lagi nggak ya? Banyak kreator juga gitu. Jadi tenang aja, mau indie, mau major, semua ada plus minusnya, semua ada ya musik segala macam. Semua musik ada. Iya. Apa? Tolol. Ini juga oleh-oleh nih dari temen. Siap? Mas Hari Purnomo. Nah, sekarang kita mau tanya nih. Kenapa, Mas? Kok kayaknya begitu saya mengeluarkan komik ini kok kayaknya gimana? Ya ini. Hah? Ini adalah kenapa, Mas? Ini yang penerbitnya itu Masyarakat Komik Indonesia, MKI. Ini komunitas. So Inggris loh. Terbit di Indonesia, so Inggris. Siapa sih nggak bisa, Mas? Aku karo sang master editor. Wah, ini. Gue beli ini cuma karena covernya loh, Mas. Serius, gue belum lihat dalamnya. Gue beli karena covernya. Begitu ada nama sobat. Ada nama teman baik gue nih. Lihat nih, nih. Susanto. Ini komik tahunnya saya lupa tahun berapa ini. Kertasnya sampai kuning loh. Iya nih. Eki. Wah, nih. Mosmat. Ini. Wih, gila dari produser aja bikin kata pembuka loh.
Jadi ini buat para sobat sama sohib komik yang 2011, Mas. 2011. Jadi buat para sobat sama sohib komik yang Ini baru, terakhir ya. Untuk Iya. episode ini, untuk episode penutup ini. Penutup. Ini penutup episode ini maksud Makanya saya. kamu kan angka 13 kayak nggak enak udah Mas ya. Oh iya, angka sial. Ini angka sial. Ada apa? Ini Loh. kasih tahu dulu nih. Kasih tahu dulu nih gambar-gambar begini siapa sih yang suruh gambar-gambarnya begini? Orang gila tuh yang bikinnya. Tapi harus saya kasih tahu dulu nih Iya. latar belakangnya. Iya, Jadi cerita. latar belakang ini Prahara ini kalau Ini di India atau major nih Mas? Indie. India. Indie, Ya. cetak 700, laku 400, 300 balik. Gramet, Respect. jual Jakarta. Titip jual di Gramet. Gramet tapi Jakarta. Karena oplah kalau pada saat itu Jakarta Oh jadi ada di buku Gramedia. Padahal India ya? Indie. Nah, waduh. Kok bisa sih? Ini sebenarnya mau kita wawancara nih sang ininya nih si Bagus dong, ini menjadi pembuka ya. Iya, pembuka nanti tamu kita mudah-mudahan bisa ketemu cocok waktunya. Nanti sang orang distributor, saya bilang distributor khusus komik lokal. Distributor khusus. Jadi aslinya gini Mas, jadi 1000, ini biar cepet aja. Jadi Iya. Jakarta itu kalau Gramet hanya menerima 1000 eksemplar. Oh. Kebetulan dia itu orang pinter, dia bisa nerima 700 mau. Orang pinter apa orang punya akses? Akses berarti. punya orang dalam, Orang dalam. relasi. Mudah-mudahan nanti biar bisa kita wawancara 700 bisa tersebar di tapi DKI. Oh, boleh kayaknya aku tahu deh. Siapa nih Mas kira-kira deh? Bangsa Simba dia. Itu bangsa sih. Karena dia adalah macan. Sorry saya selalu kebalik-balik. Dan ini kalau dibaca nih ada Inspired by Indonesia First Modern Silat Motion Pictures. Cerit dong. The bukan. Merantau. Oh, merantau. Iko juga ya? Iko juga nih. Iko. Jadi ceritanya itu, ini gila sih ceritanya, panjang banget. Jadi ceritanya intinya kita cepet aja. Saya ngefans banget sama film Merantau. Saya memang bikin komiknya. Wah, ini nih, merantau banget. Iya, saya bikin komiknya. Dan ini memang saya nggak dibilang official enggak, tapi memang benar-benar diizinkan oleh pihak dari Merantau Film. Sampai ngerjain gambar orangnya juga, Mas? Enggak, orangnya itu campur-campur. Kadang Mas Eki, kadang Oni, kadang Mas Diki. Jadi campur-campur orang. Dikeroyok, tapi background saya doang. Oh, backgroundnya Saya cerita background. Cerita background ya? Cerita sama background. Tapi yang gambar orangnya keroyokan? Keroyokan. 3 orang? Tapi ini ada satu. Jadi Mos Eki, sampean, terus sama siapa lagi? Ini Maulana. namanya Diki Maulana, Oni Budiono. Nah, ini apa? Orang, pensiler orang. Pensil orangnya berapa banyak? 3 banyak. Mau Smart, Maulana, sama Budiono? Iya. Oh, sampean nggak gambar orangnya ya? Enggak gambar orang. Pantesan gambar sampean orang sekarang masih jelek, Mas. Saya anti gambar manusia dan makhluk hidup karena dilarang oleh agama. Oh, alasan tetap ada gambar. Tapi sekarang gambar orang mulu. Enggak, dulu emang nggak pede, Tapi memang jauh sih gambar gedungnya juga sekarang udah ngeri banget. Iya, nih. Dulu masih begini, masih bisa gua kejar. Kalau begini. Oh, gini dong. Ya. Dulu masih bisa gua kejar kalau gini. Sekarang mah udah nyerah gua. Jadi, ini sebagai penutup saya emang suka ada 2 film dalam hidup saya yang saya komikin. Apa itu? Oh, iya. Yang kedua yang lagi sekarang yang ya. lagi jalan nih, Tengkorak nih lagi bikin, karena emang film-film ini luar biasa sih bagi saya gitu. Oke. Kangen nggak Mas melihat karya sendiri ini? Punya nggak? Oh, punya. Oh, punya di rumah. Punya di rumah, punya 1. Susah loh ini nyari ya Mas. Aku pesen-pesen. Mas, jadi saya punya 2, ada 2 orang. Ini di review 1 di Goodreads. Perempuan ada yang nge-review 1, ada bapak-bapak. Dia posting di Facebook udah lama banget, gak sempat saya screen cap. Dia bilang komik terbaik yang pernah saya baca. Itu sampai bergetar banget. Tapi ada 1 yang bergetar. Itu Mas, mudah-mudahan denger karena jadi teman FB nih. Mas Narpati, Wisnu Narpati, dia bilang gini. Dia ini beneran nih. Makanya jadi teman. Dia ngomong, kok lebih bagus dari filmnya? Ada serius. Kok lebih bagus ya dari filmnya? Gitu. Jadi tapi ini berarti atas seizin pihak perantau ya? Atas seizin. Atas seizin Dulu izinnya ya ribet. Ada Mas Iko, Mas Yayan, saya jadi lupa takutnya. Mas Aryo Sagantoro, saya ketemunya Mas Aryo Sagantoro. Yang Mas Aryo Sagantoro ternyata adalah teman-temannya ngerjain
Carok. Oh, Teman-teman Kita satu, bahas ya, kita bahas nih nanti. kita bahas. Ini nggak disengaja loh, emang Iya. bener Mas Aryo Sagantoro sebagai produser yang merantau dan The Red. Ini kan gitu. aku mau kasih kejutan gitu. Ternyata bisa nyambung ke episode yang akan kita bahas berikutnya ya, Carok ya. Carok nih. Mantap Jadi, banget. Kangen loh lihat karya sendiri gini ya, Mas. kangen. Aduh, Kalau sama yang Mosmat nih kangen ya, Mas? kangen banget. Kangen banget. Sobat konco kendel. Wah, awas saya. Mantap. Aneh banget nih sobat. Oke, kita tutup seperti biasa. Kita mengingatkan para sahabat baik yang baru dari Bandung kemarin, baru ngikutin pesta komik tanggal 3 sama 4 Juni. Kita selalu mengingatkan, wahai teman-teman sobat dan sama sohib, jangan Lupa. jangan jadi Komikus. komikus.